Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim, masuk part 2. Semua ulama sepakat ya, nisfu Sya'ban jatuh pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Karena sifatnya pertengahan. Kita sudah tahu waktunya. Malam nisfu Sya'ban pada tahun ini jatuh pada Kamis malam. Kamis malam, 13 Februari 2025 secara Masehi. Atau setelah ba'da waktu maghrib. Itu pasnya, insya Allah nggak melenceng. Nisfu Sya'ban berarti pas ba'da waktu maghrib start kita bermohon. Karena dibuka pintu rahmat, pintu langit. Bayar dong, dikasih tahu tetap ini. Ya. Mau nggak nih ngamalin? Udah jelas ya? Berarti pertengahan bulan Sya'ban merupakan salah satu malam yang memiliki arti penting kan? Dalam agama Islam, bulan Sya'ban sendiri menjadi momentum berharga sebelum memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena rezeki di Sya'ban itu untuk mengamalkan, mensedekahkan di bulan Ramadan. Iya kan? Peristiwa signifikannya dalam sejarah Islam tercatat di Sya'ban ini. Kita pahami? Pada bulan ini termasuk perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, berada di terakhir Rajab dan Sya'ban. Ya. Jadi kalau arah kita, takdir kita melenceng, ya, dirubah ke yang lurus. Paham? Itu hikmahnya, gitu ya. Tetap kita kaitkan kepada ulama-ulama kitab-kitab lama, hikmahnya dari dirubahnya kiblat. Jadi pertanyaannya, kapan berubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Antara Rajab dan Sya'ban. Sejarahnya gitu. Kalau kita masih Masjidil Aqsa, masih berantakan, masih perang terus. Paham ya? Maka jalan yang lurus adalah enggak begini lagi.
Nabi begini karena kiblatnya dia memohon supaya dirubah. Hah? Jalan yang lurus gimana? Itu ruhaninya. Talongsong dong ya, ngopi dulu. Kita bahas dulu ya dalam sejarah Islam. Pada bulan ini, bulan sekarang, ada perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kemarin masih ke Masjidil Aqsa. Buktinya masih makan KFC. Gitu ya. Mudah-mudahan doa kita, takdir kita diluruskan kan di Syaban itu. Karena rubahnya dirubah tuh. Kiblat kita ke Ka'bah. Ka'bah itu sih kiblatnya ke Allah, tauhid. Iya kan? Nah. Kiblat atau arah sholat adalah tempat umat Islam seluruh dunia menghadap wajahnya ke saat waktu beribadah, guna mengharap berkah yang sifatnya tauhid hanya kepada Allah. Itu yang disebut ridho Allah. Duduk. Kapan waktunya? Sejarahnya. Sekarang. Bentar lagi. Udah masuk nih Syaban. Jadi di situ ada perubahan takdir. Kalau antum memohonnya, berarti ketepatan ilmu di situ waktunya. Dan itu dijabarkan di Quran. Halo, paham ya? Ya. Perintah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, Masjidil Haram saat sholat terdapat pada Quran surat, ada yang tahu? Al-Baqarah 144. Dalam sejarahnya Ka'bah bukan kiblat pertama. Ka'bah itu bukan kiblat pertama umat Islam, bukan kiblat pertama umat Islam. Untuk menghadap wajah saat sholat. Sebelumnya arah kiblat umat Islam ada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Pada tahun kedua Hijriah turun perintah dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk mengubah arah kiblat. Perubahan arah kiblat terjadi pada bulan akhir Rajab dan awal Sya'ban. Tanya ahli sejarah tuh. Terjadi usai hijrah dari Makkah ke Madinah. Saat di Makkah Rasulullah dikisahkan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak membelakangi Ka'bah dengan wajah menghadap ke Masjidil Aqsa. Posisi tersebut sulit kalau diterapkan di Madinah karena terhalang oleh Mekah, membelakangi Mekah. Nah, karena lokasinya yang berbeda dengan Mekah. Itu sejarahnya. Namun faktor utama perubahan sebenarnya bukan itu. Arah kiblat adalah konfliknya terjadi antara muslim dengan kelompok yang menentang ajaran Islam. Pernah dong saya bahas, terjadi perang antara pemuka di Madinah. Itu Syaban. Jadi kelompok tersebut menganggap ajaran Islam sama dengan mereka karena arah dan cara ibadahnya serupa. Jadi pemikiran ini digunakan untuk menyebarkan keraguan dan kabar tidak baik terkait Islam pada masyarakat umum. Khususnya kelompok tersebut dikisahkan ingin mengajak Nabi Muhammad bergabung. Itu dijabarkan pula, diabadikan di Quran. Rasulullah kemudian berdoa meminta petunjuk kepada Allah. Hingga turun ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Quran surat Al-Baqarah ayat 144, Iqra Iwan. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sungguh kami setting melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memandikan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi perintah merubah arah kiblat itu dari Nabi atau dari Allah? Allah ya. Ada firmannya kan? Udah jelas ya, supaya lurus permohonan kita. Ya. Jadi kalau antum berdoa melewati pundak ini sudah salah. Doa yang begini itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Duduk nggak? Itu mikir aja. Jangan dilakukan karena kita ada badan. Qiyamul Lail setelah Al-Fatihah di malamnya Syaban ayat itu baca. Setelah Fatihah. Makanya nunggu ada tentang itu. Ya, Ustaz Podi ya. Ya. Qiyamul Lail ya. Jumat malamnya setelah Fatihah, nawaitu nanti ditunjukin. Ya, baca Al-Baqarah ayat 144. Yang kedua, nanti baca ya. Perubahan arah kiblat kembali digunakan kelompok tersebut untuk menyebarkan anggapan tidak baik terhadap orang Islam. Kan dirubah nih sama Nabi nih. Kelompok itu tetap ngungkit lagi. Dicari ketidakbaikannya. Anggapan pemikiran tidak baik terkait Islam. Salah satunya isu ibadah menjadi tidak berkah, tidak diterima. Karena kiblat sebenarnya Baitul Maqdis. Diembuskan. Apabila tidak dilakukan menghadap Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjawab isu tadi. Turun wahyu. Al-Baqarah ayat 177 baca. Itu jawabannya Allah tuh. Asbabun nuzulnya gitu. Laisal birra. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fil riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sholat dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang 177 ini bukan dilafadzkan, kan 7 tuh diamalkan, bukan diritualkan. Itu perintah diamalkan. Kalau kita misalnya memberi rezeki, itu ke kerabat dulu, baru ke anak yatim, saudaramu, kerabatmu, orang yang dekat, tetanggamu kalau miskin, baru ke anak yatim. Itu berada di amalan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Kalau berjanji harus tepati. Hati-hati tuh, ya, karena Ramadan kita pahalanya akan susah nanti. Nama ya. Jadi amalan lahir, amalan ritualnya, ya. Setelah ayat tadi kan Quran surat 44, setelah Qiyamul Lail di malam Sya'ban, ya kan? Nah, yang keduanya setelah rakaat kedua, setelah Fatihah, yang diamalkan itu enggak 177, itu amalan lahir, tahu enggak? Ya. Al-Baqarah 143. Itu amalan. Jadi mainnya di Al-Baqarah tuh. Karena sifatnya lahir. Dibaca Iqra Ikhwan. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi yang di 143 itu jelas diritualkan karena dilahirkan berat. Yang dilahirkan ayat berapa tadi? Ya. Jadi tahu amalannya dia mulai. Yang dibaca dia tahu. Setelah itu baru baca sholawat doanya. Enggak begini, ngadep kiblat. Karena udah berubah arah kiblatnya. Bacalah doa nisfu Sya'ban tadi. Ya, setelah selawat baca nisfu Sya'ban.
ditutup dengan istighfar. Setelah ditutup dengan istighfar, boleh dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Baqarah 149, 150. 149, 150 gabung tuh. Nah, dalam amalan nisfu Syaban, kalau nggak hafal boleh baca. Boleh dibaca. Paham? Boleh dibawa Quran, dipegang, boleh baca tuh. Setelah itu taruh tuh. Paham ya? Nah, karena nih banyak yang nggak hafal nih, tahu antum tuh. Boleh baca itu. Jadi semua tuntunannya jelas. Ada pertanyaan nggak? Tanya saja sama Ustadz Fauji atau Ustadz kita ya. Itu amalannya jelas kan? Nah, ini kemarin ada yang ngejar ya, kaji ini. Acendra mana? Nggak hadir dia. Ini dia, antum janjikan kan sekarang. Ya. Ini di Syaban, beda Lailatul Qadar nanti. Ya. Jadi penutupnya ayat dibaca Iqra ikhwan 149, 150 Al-Baqarah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ingin dapat petunjuk? Ikuti amalan tadi, insya Allah. Dan yang disampaikan ini estafetnya dari guru ke guru. Anung sampaikan lagi sekarang. Itulah amalan nisfu Syaban yang bisa kita amalkan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini kita tutup di bab 1, kita memasuki bab 2, penekannya pada amalan Lailatul Qadar. Jadi di situ nanti kita bisa tahu mana perbedaannya dan apa manfaatnya mengamalkan di nisfu Syaban. Gunanya sebetulnya untuk dapat kita mengamalkan Ramadan secara kehendak kita atau tuntunan takdir dari Allah. Ini penting karena banyak sekali kita berpuasa ya dijadikan sebagai ritual tahunan saja dan tidak ngerti dari makna dan hikmahnya. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Jumat malam kita lakukan amalannya, ditekankan kaitan terdekatnya antara nisfu Syaban dan Lailatul Qadar. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.